Kalau di Indonesia, buah pisang memang menjadi salah satu bahan pangan favorit karena bisa diolah dengan berbagai cara. Mulai dari digoreng, dibakar, menjadi bahan kue atau dimakan begitu saja. Tapi kalian tahu nggak kalau di seluruh negara Afrika justru lebih suka mengkonsumsi batang pisangnya dibanding buahnya itu sendiri? Batang pisang yang biasa mereka makan bukan tanaman pisang biasa. Kalau di sana namanya pisang palsu, di mana buah pisangnya memang tidak bisa dimakan dan justru batangnya lah yang bisa disantap karena mengandung tepung sari yang bisa diolah menjadi roti. Menarik. Karena dilanda kekeringan berkepanjangan dan harga sejumlah makanan melambung tinggi, membuat penduduk Haiti semakin tercekik. Apalagi Haiti merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Maka wajar aja jika sebagian penduduk di sana tidak sanggup membeli makanan yang layak. Oleh sebab itu, demi mengobati rasa lapar, mereka yang tidak mampu pun memilih untuk membuat kue kering dari tanah. Biasanya ibu rumah tangga dan para wanita akan membuat adonan dengan mencampurkan tanah, garam, dan minyak. Setelah itu, adonan pun dibentuk seperti biskuit dan dipanggang di bawah sinar matahari. Namun, solusi yang mereka tempuh ini termasuk hal yang kurang tepat, mengingat biskuit yang terbuat dari tanah ini dinilai tidak memiliki gizi ataupun nutrisi, bahkan lebih banyak bakteri ataupun kotoran yang terkandung dalam biskuit tanah, dan justru bisa mempengaruhi kesehatan mereka yang bisa memburuk. Buat kalian yang suka buang-buang makanan, tuh lihat tuh, masih ada nih orang yang susah cari makan. Biasanya, jika kita menemukan makanan yang sudah kadaluarsa atau basi di rumah, pasti akan langsung membuangnya ke tempat sampah ya. Tapi beda nih sama yang dilakukan orang Swedia. Mereka justru gemar banget menyantap makanan basi bernama surströmming. Surströmming rupanya makanan khas orang-orang Swedia. Makanan ini berbahan dasar ikan herring Baltik yang sudah difermentasi, sehingga memiliki bau yang sangat kuat. Walaupun ini makanan khas, tapi orang Swedia sendiri belum tentu bisa menyantap makanan aneh ini. Wajar sih, bau gitu, mana ada yang kuat. Orang-orang dari negara Korea rupanya tidak hanya menyantap daging hewan ternak saja, tetapi mereka juga mengolah darah-darah hewan untuk dijadikan sebuah makanan yang bernama sosis darah atau biasa mereka sebut sundae. Mereka akan mencampurkan darah babi ataupun sapi ke dalam beberapa bumbu pendukung lainnya. Setelah itu adonan akan dibentuk menjadi sosis, dan barulah sosis darah itu bisa diolah kembali menjadi makanan. Biasanya orang Korea akan membakar ataupun menggoreng sosis darah ini, seperti pengolahan sosis pada umumnya. Gimana nih, kalian mau coba yang mana? Ayo dipilih. Meski terbilang aneh, tapi penduduk di negara Liberia kerap kali mengkonsumsi daging monyet liar. Hal ini rupanya menjadi hal yang lumrah, mengingat daging hewan ternak jauh lebih mahal dibanding daging hewan liar, salah satunya monyet. Untuk pengolahannya, mereka lebih menyukai daging monyet yang dibakar. Menurut mereka sih, dagingnya lebih enak dibanding daging sapi. Mereka pun percaya jika daging monyet kaya akan protein. Namun sayang, sepertinya informasi yang mereka dapatkan itu minim. Padahal daging monyet bisa menyebarkan penyakit Ebola, di mana penderitanya bisa saja meninggal dunia. Telur memang menjadi salah satu bahan pangan yang sering digunakan hampir seluruh penduduk di dunia. Tapi apa jadinya ya jika telur yang hampir menetaskan hewan justru dijadikan santapan? Rupanya hal itu termasuk wajar loh di Filipina. Orang-orang
Orang-orang di sana menyebut nama makanan ekstrim itu balut. Balut merupakan telur yang berisi embrio bebek atau ayam yang sudah berumur sekitar 18 sampai 21 hari. Untuk dijadikan santapan, telur berisi embrio hewan ini terlebih dahulu direbus selama 20 menit. Saat menyantap telur ini, mungkin kalian akan menemukan sensasi aneh di mana ada bagian yang terasa lembut, namun secara bersamaan kalian juga akan merasakan kerenyahan dari tulang muda si ayam atau bebek itu. Belum lagi jika kalian juga harus memakan bulu-bulu mereka. Mimin nggak mau ngebayangin dah. Menurut kabar, shirako itu termasuk makanan lezat asal Jepang loh. Tapi bahan utamanya menggunakan kantong sperma dari ikan jantan. Kok Mimin ragu ya sama rasanya? Sepintas, tampilannya memang mirip seperti otak atau usus sapi. Katanya sih makanan ini punya tekstur yang creamy dan lembut, seakan meleleh di mulut. Biasanya, shirako diolah menjadi tempura, di mana dibuat dengan cara digoreng, direbus dengan kecap manis, ataupun dipanggang dan diletakkan di atas sushi. Selain terkenal dengan keindahan tempat wisatanya, Thailand juga dikenal memiliki makanan khas di mana rata-rata makanan yang mereka santap berbahan dasar hewan ekstrim, mulai dari ulat, kecoa, tarantula, kalajengking, dan masih banyak lagi. Walaupun tampilannya mengerikan, tapi kudapan macam ini terbilang tidak pernah sepi pembeli loh, mulai dari orang lokal sampai turis. Hampir semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga dewasa, pasti suka dengan es krim kan? Selain tersedia banyak varian rasa, sensasi dingin saat memakan es krim tentu membuat tubuh kita terasa segar. Kira-kira es krim rasa apa ya yang jadi favorit kalian? Coklat, vanila, atau emas? Hah? Emas? Serius? Jika kebanyakan orang menggunakan emas sebagai perhiasan, tapi kalau di Jepang nih, mereka justru menjadikan emas sebagai topping es krim. Emas yang mereka gunakan bukan emas imitasi, tapi memang benar-benar emas murni. Untuk pembuatannya, seperti biasa, pelayan akan mengisi es krim ke kon. Setelah itu, barulah es krim itu dilapisi daun emas. Es krim pun siap disantap. Buat kalian yang penasaran dengan rasanya, es krim ini dibanderol dengan harga 891 yen atau 104.000 rupiah. Ya termasuk mahal sih, apalagi itu emas gak bisa disimpan, malah jadi tokai. Kan sayang. Jika di Indonesia, hewan marmut menjadi binatang favorit yang bisa dipelihara di rumah. Apalagi hewan-hewan ini memiliki bulu yang lembut dan tingkahnya yang lucu. Tapi beda nih kalau di Peru, penduduk di sana justru suka banget mengkonsumsi daging marmut. Kuliner ini pun bernama cuy. Bahkan mereka menganggap daging marmut ini merupakan makanan yang istimewa. Mereka akan menyajikan daging marmut pada acara-acara khusus seperti ulang tahun, festival, atau perayaan lainnya. Menurut mereka sih, cuy ini punya kandungan protein yang tinggi dan rendah kolesterol. Selain itu, daging marmut dianggap lebih enak dan lembut dibanding daging ternak lainnya. Kalau Mimin nggak tega sih ya.